Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pada saat desa tertinggal masih banyak yang memerlukan listrik. Pada saat fasilitas kendaraan umum kita masih sangat mengkhawatirkan. Pada saat rakyat masih membutuhkan subsidi yang berbagai jenis. Secara tiba-tiba pemerintah menganggarkan triliunan rupiah untuk subsidi kendaraan listrik. Ada apa ini? Siapa yang diuntungkan? Hotman sudah melanglang buana ke berbagai belahan dunia di negara-negara yang lingkungan hidupnya sangat tinggi, yang go green-nya sangat bagus. Tidak ada program seperti ini. Inilah Hot Room, ada intrik di subsidi kendaraan listrik. Pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik sebesar 80 juta rupiah untuk mobil listrik dan 7 juta rupiah untuk motor listrik. Selain itu, pejabat eselon 1 dan 2 pun akan mendapatkan alokasi anggaran mobil listrik sebesar 700 sampai 900 juta rupiah per orang. Lantas, apakah pemberian subsidi ini tepat sasaran? Padahal menurut data PLN masih tercatat 4.400 desa 3T yang belum mendapatkan pemerataan listrik selama 24 jam. Bukankah ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat mendapatkan pemenuhan hak standar hidup yang layak? Selain itu, program subsidi kendaraan listrik ini juga tidak memiliki aturan atau kewajiban bagi pembeli kendaraan listrik untuk melepas kepemilikan kendaraan berbahan bakar minyak yang mereka miliki. Lalu apa tujuan pemerintah gencar mempromosikan subsidi kendaraan listrik ini? Benarkah untuk kebaikan masyarakat dan juga lingkungan? Atau hanya untuk menguntungkan kalangan tertentu saja? Tapi sebelum kita diskusi, saya tidak bisa, otak saya tidak jalan kalau saya belum minum kopi kesayangan saya ini. White coffee, kopi luwak. Aduh, langsung saya berdebat bisa kuat semalam. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini. Nah, inilah anggaran 1,4 triliun untuk subsidi motor listrik dan 1,6 triliun untuk subsidi mobil listrik. Dan untuk bus listrik 48 miliar dan 1,4 miliar. Pertanyaan pertama kepada jenderal kita, Bapak Jenderal TNI Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik. Pertanyaannya, kenapa ini? Apa alasannya tiba-tiba program ini diadakan? Ini kita menghadapi sebuah persoalan negara ini. Oke. Persoalan yang pertama adalah import BBM kita sangat tinggi. Sehingga ini menguras APBN kita. Persoalan yang kedua adalah persoalan lingkungan. Karena pemerintah Indonesia berkomitmen kita menuju zero emisi pada 2060. Yeah. Kendaraan listrik adalah momentum yang sangat tepat bagi Indonesia untuk melakukan lompatan. Ini saatnya sekarang. Nah, itu dari sisi bagaimana kita mensikapi. Ya, mensikapi APBN kita, mensikapi lingkungan kita yang semakin baik. Kenapa itu dilakukan? Karena pemerintah memiliki visi besar tentang masa depan. Maka dengan EVE ini diantaranya bagaimana kita memperbaiki environment. Yang kedua bagaimana kita justru menurunkan subsidi untuk BBM. Tapi rakyat kita kan masih banyak miskin. Ntar dulu, bahwa di dalam subsidi itu ada 4 hal yang dipersyaratkan. Yaitu? 1, orang-orang mendapatkan KUR. Oke? Ya. Yang kedua, orang-orang yang memiliki kemampuan listriknya hanya 900 ke bawah. Ya. Yang ketiga, para pengusaha yang mendapatkan bantuan usaha. Ya. Menengah kecil. Ya. Itu yang jumlahnya 1,4. Itulah syarat-syarat untuk subsidi. Oke. Jadi karena pemerintah Indonesia punya visi besar. Ya. Kalau gitu Pak Dedi, tadi udah dengar tadi Pak Muldoko, Bapak salah satu yang
mengusulkan diadakan petisi menolak. Apa alasan Bapak? Baik, makasih Bang. Begini, oke lah, kita memang, saya setuju Pak, ada migrasi dari BBM fosil ke listrik, dan itu adalah keniscayaan ya, bahwa kita memang harus membersihkan kualitas udara kita dari emisi gas karbon. Tapi ada keberatannya di sini. Keberatannya adalah subsidi tersebut. Subsidi tersebut karena jalanan kita ini sudah macet. Jadi frame saya adalah kemacetan karena saya membaca dari sisi transportasinya. Jadi alasan Bapak karena itu akan menambah kemacetan? Sebelum ada subsidi itu sudah macet. Okay. Apalagi ditambah dengan subsidi. Tapi kan go green, nggak ada polusi. Nggak masalah. Kalau sama-sama macet kan juga tidak produktif kan. Walaupun bagus mobilnya go green, tapi kan tetap macet. Kan tidak produktif. Jadi alasan utama Bapak menolak karena macet? Menambah macet. Karena kita sudah sejak 2013 dengan munculnya mobil LCGC itu sudah disubsidi. Ya. Akumulasinya sekarang ini kan sudah macet sekali jalanan. Tapi kalau itu konversi, saya setuju. Dengan motor atau mobil kita yang lama, itu sebagai tiket untuk pengambilan mobil baru listrik. Karena sekarang kan konsepnya kan tidak seperti itu Pak. Jadi beli baru dengan harga murah. Tapi Anda setuju kendaraan listrik itu dulu? Setuju. Kok Anda bikin buat petisi menolak? Subsidinya yang kita tolak. Subsidinya yang ditolak? Subsidinya. Kenapa ditolak? Karena dengan dana besar itu paling tidak kita bisa mengalokasikan pada daerah-daerah lain yang infrastrukturnya lebih membutuhkan. Seperti contoh kemarin Lampung. Misalnya apa? Harusnya prioritaskan subsidi yang besar itu? Begini, angkutan massal kita kan lemah sekarang. Ya. Apanya? Angkutan umum massal kita. Ya. Seharusnya kalau kita memang transportasi kita berhasil, itu modal share kita itu minimal 50% pengguna angkutan umum ataupun 50% pengguna kendaraan pribadi. Ya. Nah sekarang ini pengguna angkutan umum kita itu di bawah 20%. Di Jakarta kalau kita membaca surveinya Jutpi 2018, pengguna angkutan umumnya itu hanya 9%. Berarti 91% itu adalah mereka menggunakan kendaraan pribadi. Jadi yang harus diprioritaskan apa? Angkutan umum massal. Ya. Kalau angkutan umum massal seperti MRT, ya contohnya kereta cepat, kita selalu bingung mencari dana, soft loan lah atau mencari hutang yang lain. Tapi kalau untuk industri otomotif, mengapa diberikan mudahnya subsidi? Ya. Seperti itu contohnya. Sebenarnya kita membutuhkan angkutan massal. Nah, seperti kita contohnya kemarin kita mau impor KRL second dari Jepang, itu pun dipersulit dengan alasan bahwa itu kereta bekas tidak layak untuk diimpor atau dibeli karena itu juga tidak ada kandungan TKDN 40%. Ya. Sementara produksi kita di Inka sendiri itu juga kewalahan untuk memproduksi. Jadi Anda berpendapat sebaiknya subsidi itu untuk memperbaiki fasilitas kendaraan umum? Angkutan umum, fasilitas. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali setelah yang berikut ini. Karena sama-sama yang menikmati yang mampu. Yang pertama pertalite-nya tetap diteruskan, tidak. Kemudian yang ini juga yang mampu yang menikmati begitu kan. Subsidi itu kan unsur keadilan, unsur pemerataan. Anda mengatakan bisa malah double gitu loh. Iya, akan double, betul. Ya, ada dapat juga listrik pertalite, dapat juga listrik begitu kan. Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat insert grafis pemerataan listrik di desa. Ini yang pertama dulu, baru menyusul yang lain. Desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Sumatera Barat 42,42% desa belum ada listrik. Kalimantan Barat 41%. Sulawesi Tengah 40% lebih. Maluku 48%. Nusa Tenggara Timur 58%. Papua 65% lebih desanya belum ada listrik. Ya. Inilah update tahun 2021. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah kepada Ibu Inten. Namanya keren banget, ya. Emang tidak ada prioritas lain dari Kementerian SDM. Kenapa harus ini? Nggak ada prioritas pembangunan lainnya. Ini begitu parah nih keadaan listrik di desa.
Silakan Bu. Baik, terima kasih. Boleh saya menyampaikan sedikit tambahan penjelasan mengenai subsidi kendaraan listrik. Jadi sebenarnya kita bicara subsidi kendaraan listrik ini adalah bicara pengalihan sebagian ya, sebagian Bang. Karena tahun 2022 jumlah subsidi dan kompensasi pemerintah adalah sebesar 283 triliun. Ya. Jadi kalau kita bicara 7 triliun itu adalah baru 2,4%. Sebagian dari situ sebenarnya memiliki visi yang besar yang tadi disampaikan Bapak Jenderal, yaitu perbaikan bauran konsumsi energi, terutama di transportasi. Nah, karena kita ada impor, kemudian sebenarnya kita bisa melakukan perbaikan. Nah, maka mengurangi impor tadi adalah dengan memanfaatkan penurunan konsumsi BBM-nya. Lalu yang kedua, Indonesia memiliki cadangan nikel nomor 1 di dunia. Karena kita sebenarnya pasar Bang, 280 juta penduduk dengan 115 juta jumlah kendaraan. Ini lebih besar daripada Thailand, di mana industri EV sekarang ini sudah direbut sama Thailand. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki cadangan nikel, pasar yang besar, inilah momentum yang tadi disampaikan Pak Jenderal. Yang nomor 3, jangan lupa, ini adalah amanah Undang-Undang tahun 2016 nomor 16, yaitu Paris Agreement. Indonesia adalah merupakan negara yang pertama, termasuk yang dan sudah diratifikasi 2015 COP 21. Ya. Lalu kemudian 2015, 2016 setahun kemudian pemimpin kita meratifikasi itu di dalam Undang-Undang 16 tahun 2016. Bayangkan, itu adalah merupakan salah satu komitmen kita untuk menurunkan gas rumah kaca. Infrastrukturnya udah siap belum Bu? Pertama kita lihat dulu konsumennya kemana. Kalau kita motor dari pemerintah yang tadi Inpres 7 tahun 2022, kita bicara mengenai mandatori, ini kan kepada pekerja yang dari rumah kepada kantor, pulang lagi kan gitu ya, sudah jelas nih. Nah, oleh karena itu kalau sudah jelas maka sebenarnya tidak ada masalah untuk infrastruktur charging di rumah, home station. PLN berikan diskon pada waktu night charging. Jadi kesimpulannya yang akan dihemat oleh pemerintah apa? Subsidi minyak antara lain. Betul, subsidi minyak itu akan terjadi penghematan karena kita adalah mengalihkan sebagian. Mengalihkan sebagian. Tapi sebenarnya juga ada keuntungan bagi PLN ya, karena relatif beban di Jawa itu cukup tinggi ya, lebih ya, dengan adanya perubahan ke motor listrik, maka itu juga akan menguntungkan PLN. Nah, gitu. Jadi serapannya semakin besar. Terima kasih. Bapak sebagai ahli ekonomi, Pak Tauhid, apa tanggapan Bapak? Yang pertama, saya kira apa yang disampaikan tadi pertama dari Pak Muldoko, kita harus bedakan apa insentif sama subsidi. Insentif itu majunya, itu dalam klausulnya ada di perpajakan. Dia tidak kena pajak, dihitung. Seharusnya kita sebut pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Itu sudah dibayarkan kepada pihak katakanlah pabrikan. Nah kalau subsidi adanya di belanja, itu cash atau ditanggung oleh pemerintah. Yang salah di mana? Yang salah tadi, itu bukan subsidi. Ya, kalau sampaikan pengurangan PPN dan sebagainya, itu adalah insentif, masuknya ke perpajakan. Nah, ini yang menurut saya akhirnya blunder dan saya kira juga tidak tepat gitu ya. Kalau tadi alasan Ibu Inten pengalihan subsidi BBM terutama, itu alasan utama Bu ya? Apa pendapat Anda? Ya, karena yang masalah adalah kita membuka ruang ya besarannya itu sampai 200 triliun karena Pertalite itu diberikan untuk semuanya. Seharusnya kan dipisah begitu ya. Yang memang mampu harusnya naik kelas ke Pertamax begitu. Ini kan tidak ada. Jadi hubungan dengan katakanlah pengalihan dua hal yang berbeda begitu lah. Ini yang menurut saya tidak pas begitu ya. Karena sama-sama yang menikmati yang mampu begitu ya. Yang pertama Pertalite-nya tetap diteruskan, tidak kemudian yang ini juga yang mampu yang menikmati begitu kan. Subsidi itu kan unsur keadilan, unsur pemerataan. Anda mengatakan bisa malah double gitu loh. Iya, akan double, betul. Ada dapat juga Pertalite, dapat juga listrik begitu kan. Ya harusnya kan berkeadilan tadi ya harusnya subsidi bagi orang yang Anda mengatakan bahwa subsidi minyak tidak kurun, malah ada lagi subsidi kendaraan listrik begitu. Kurang lebih begitu. Nah, ini yang menurut saya harusnya berbeda begitu. Coba Ibu Inten dulu jawab dulu yang itu. Malah bisa double katanya. Subsidi bensin naik, subsidi minyak juga naik, subsidi listrik juga. Jadi double malah.
Sebenarnya kalau Ibu tadi mengatakan pengalihan. Sebenarnya ini bicara mengenai istilah ya Bang ya. Ya. Pemerintah melihat bahwa program kendaraan listrik ini memiliki multiplier efek yang besar, memiliki manfaat yang besar ya. Nah, oleh karena itu, karena masih adanya kesenjangan kemampuan masyarakat di dalam membeli, kita tahu harganya jauh lebih mahal gitu ya. Padahal manfaat yang akan dinikmati oleh pemerintah maupun si pengguna itu sangat besar. Kita tidak hanya melihat kepada sisi pemerintah ya, kita melihatnya kepada sisi pengguna juga. Pengguna itu menikmati 60% dari biaya operasional. Abang ngerti nggak? Ya. Bedanya kalau saya menggunakan sepeda motor bensin dengan saya menggunakan motor listrik. Kalau saya menggunakan Pertalite itu harganya 10.000 sekian. Ya. Oke. Kalau saya menggunakan motor listrik hanya 1,2 kWh. Ya. Itu hanya 800 perak. Memiliki penghematan yang luar biasa. Satunya 800 perak, yang satunya 10.000. Ya. Gimana nih Pak Tauhid? Sudah dibantah jawaban Bapak. Enggak. Ini ahli ekonomi, masa kalah? Begini, bukan begitu Pak. Ya. Kita harus hitung ya, kalau kita bicara soal tadi penghematan, in short term betul. Ya, tapi 10-15 tahun baterai itu harus diganti. Ya. Apakah pemerintah punya second skenario ketika baterai diganti 100% plus kerusakan yang lain? Karena itu biayanya separuh daripada harga unit. Harga unit dengan penyusutan, harga baterainya masih tetap tinggi. Baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Itu yang pertama begitu ya. Yang kedua tadi mengenai soal pricing ya. Kita tahu memang kalau kita lihat pricing, harga kendaraan konvensional itu 2 kali lipat ya. Problemnya adalah siapa yang menikmati. Kita bedah. Oke, sekarang kendaraan mobil listrik itu jelas bukan punya kita. Di India dia berikan subsidi kendaraan sendiri. Di China dia berikan subsidi, dia produksi kendaraan sendiri. Di kita berikan subsidi bukan merek kita. Ada TKDN 3540, tapi lihat komponennya, barangnya dari impor. Kemudian TKDN komponennya apa saja? Ada pelatihan. Nah, pelatihan kok disebut TKDN. Nah, apa itu yang membuat? Jadi, siapa yang diuntungkan itu ya, tadi yang jelas ya produsen yang menjual dan memproduksi begitu. Nah, ini yang kemudian harus ditelaah. Jangan sampai kita memberikan fasilitas tapi nilai tambahnya bukan kita yang memiliki. Nah, ini yang kemudian kita rugi 2 kali begitu. APBN-nya kena, nilai tambahnya bukan ke kita begitu. Oke, istirahat dulu deh ya. Ketemu lagi di Hot Room. Jangan sampai kita mengalihkan limbah dari udara bersih, tapi justru air dan tanah kita yang terpolusi. Karena memang litium itu adalah senyawa logam-logam berat. Itu yang harus. Wah, ini perlu ahli kimia lagi nih kalau ya begini. Itu yang harus kita kaji juga. Ya, saya sampai saat ini saya masih belum melihat roadmap-nya seperti apa. Saya cek ke Kementerian KLH juga belum ada. Nanti siapa yang paling bertanggung jawab untuk manajemen limbah baterai ini? Ketemu lagi di Hot Room dan selalu diawali dengan kopi terbaik dari Hotman Paris White Coffee. Oke, berikut ini kita akan melihat dulu grafis subsidi untuk kendaraan listrik untuk pejabat negara. Eselon 1 akan dapat subsidi 966 juta per orang. Eselon 2 746 juta per orang. Kendaraan motor listrik untuk ASN 28 juta per unit. Pengadaan kendaraan listrik operasional kantor 430 juta per unit. Inilah besarnya subsidi untuk para pejabat. Pak Faldo, bukannya para pejabat itu sudah kaya, kok masih disubsidi sih? Ya, sebenarnya kan hal seperti ini sudah dianggarkan berkali-kali ya Bang. Bahwa memang ada alokasi anggaran yang memang digunakan untuk para pengambil keputusan lah, yang biasa kita sebut dengan pejabat. Tapi memang upaya ini, upaya hilirisasi, upaya konversi yang tadi disampaikan oleh Pak Kastaf sama Ibu Intan,
itu adalah upaya yang memang upaya jangka panjang. Program hilirisasi Pak Presiden Jokowi yang sudah disampaikan dengan kita membatasi raw material kita dilempar keluar dan kita dalam derajat tertentu harus bertarung di pengadilan internasional untuk menghadapi ini gitu. Ini adalah upaya yang serius gitu loh. Nah, upaya yang serius ini, konversi ini memang dilakukan untuk tadi conversion BBM yang ratusan triliun kita harus habiskan per tahun untuk lifting minyak kita yang tinggi. Kita bukan negara OPEC lagi loh Pak. Kita negara pengimpor sekarang. Dan oleh karena itu juga kita juga melihat orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, bisa jadi mobil-mobil yang kelas A, B tadi yang dikritik oleh Pak Dedi gitu, ya mereka kan beli mobil kedua, dia akan beralih gitu. Upaya ini memang harus dimulai Bang. Perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi pejabat disubsidi itu tujuannya agar contoh aja gitu? Enggak, itu memang alokasinya sudah ada juga setiap tahunnya gitu. Tapi kita, karena gamenya kita pengen ngasih gambaran. Bahkan di konferensi-konferensi besar juga kemarin G20, kita pakai mobil listrik gitu. ASEAN kemarin juga mobil listrik. Bukan gimmick loh Bang ini ya. Ini bukan gimmick gitu. Tapi ini adalah upaya yang serius yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam hal ini di bawah pemerintah. Jadi alasan utama adalah konversi subsidi BBM. Konversi Bang, karena kita tahu bahwa net zero emission itu di 2050 yang tadi disampaikan oleh Pak Kastaf tidak akan tercapai kalau kita nggak akan mulai. Yang kedua, kita juga tahu bahwa kita bisa menurunkan impor BBM kita dalam hal ini. Dan yang ketiga, 51%. Jangan lupa Pak Hotman, kita itu... Sebentar dulu. Tadi contoh juga nih, Pak Hotman. Tadi Ibu Intan mengatakan 51% bisa berkurang subsidi BBM, impor BBM. Itu benar nggak sih? Terlalu besar ya. Pertama ya, kita harus lihat berapa sih jumlah pejabat. Ya, oke, eselon 1, 2, KL, kalau kita hitung misalnya eselon 1 KL 10 lah. Sedikit gitu kan. Gimana bisa konversi 51% gitu? Asumsinya apa yang dibangun? Kendaraan yang sekarang roda 4, ya roda 4 ya, sekarang itu baru sekitar angka 2.000, 3.000. Ya roda 2 memang lebih banyak begitu ya. Jadi angkanya terlalu besar menurut saya generalisir. Yang kedua adalah kita juga harus menghitung opportunity cost. Tapi kan harus dimulai dari awal. Betul. Tapi tidak langsung berangkat dari subsidi pejabat begitu. Di negara-negara lain yang kita pelajari ya, di Eropa, di India, Cina dan Amerika, bukan dimulai dari pejabat, harusnya tapi siapa? Kendaraan umum itu yang harus disubsidi. Nah, ini yang kemudian harus paling banyak. Kendaraan transportasi dari masing-masing misalnya ya, kendaraan operasional untuk BUMN, untuk mobilitas transportasi pos. Nah, itu yang paling banyak. Kalau pejabat contoh ya subsidinya yang harus dinikmati oleh segelintir orang. Nah, ini yang kemudian menjadi problem begitu loh. Kalau gitu kita lihat dulu deh grafis ketidakpuasan masyarakat. Ini dari Indef, punya beliau ini, dari Indef nih, ya. 80% masyarakat di internet tidak sepakat dengan subsidi kendaraan listrik karena pembeli mobil listrik tak butuh subsidi, tidak butuh subsidi, Pak. Ini Indef, Bapak ini yang mimpin. Kenapa ini? Maksudnya kenapa ini? Ini kan percakapan di media sosial kita tangkap. Kita tangkap begitu. Ya, bisa aja pakai buzzer. Silakan Pak, yang buzzer itu biasanya siapa yang berikan? Oke, kita nggak tahu ya Pak. Siapa yang berikan? Siapa yang berikan buzzer Pak? Masa kita bayar dari mana begitu kan? Pak Dedi gimana? Pak Dedi silakan. Ya. Bahwa subsidi itu bukan untuk pejabat, ini sebenarnya dari kantong kanan ke kantong kiri. Itu kan uangnya APBN diminta untuk para pejabat yang ada di kementerian lembaga belanja mobil listrik dikasih. Itu sebenarnya dari kantong kanan, kantong kiri. Bukan untuk pejabat itu sendiri. Itu nggak megang duitnya, Bang. Gitu. Oke, silakan Pak Dedi tadi. Jujur saja Pak. Saya masih belum melihat adanya roadmap dari pemerintah mengenai masalah mobil listrik. Kalau kita mau konversi ke mobil listrik atau kendaraan listrik, paling tidak ada sampai hulu dan hilir. Nah, yang saya lihat sampai saat ini itu baru hulu. Tapi yang hilirnya itu adalah masalah manajemen pengolahan baterainya. Kita tahu bahwa baterai listrik ini itu adalah litiumnya itu adalah senyawa limbah yang luar biasa lah. Jangan sampai kita mengalihkan limbah dari udara bersih, tapi justru air dan tanah kita yang terpolusi. Karena memang litium itu adalah senyawa logam-logam berat. Itu yang harus. Wah, ini perlu ahli kimia lagi nih kalau itu yang harus kita kaji juga. Ya, saya sampai saat ini saya masih belum melihat
roadmap-nya seperti apa. Saya cek ke Kementerian KLH juga belum ada. Nanti siapa yang paling bertanggung jawab untuk manajemen limbah baterai ini? Karena limbah baterai ini 5 tahun atau 8 tahun itu juga harus juga harus dibuang. Juga tidak bisa baterai mobil segede gaban begitu dibuang ke sungai atau dipenem juga tidak bisa. Itu harus ada perusahaan yang bertanggung jawab untuk Oke, kita lihat dulu grafis untung rugi dari kendaraan listrik berikut ini. Kelebihan, tidak perlu bensin di sekolah listrik, cas di rumah, harga baterai mahal, jika rusak mahal, waktu cas minimal 30 menit. Kelebihan lagi, pajak lebih murah, ramah lingkungan, bebas ganjil genap. Ya. Kekurangan, jumlah pengisian baterai umum masih terbatas, khawatir lintasi genangan air, jarak tempuh terbatas. Ini menarik nih. Dari tadi kekurangan tadi, mana yang paling mengkhawatirkan yang menurut Bapak, analisa Bapak? Yang pertama adalah sumber energi listriknya sendiri. Kenapa? 30-an% ya lebih itu masih PLTU, batu bara. Terus akibatnya apa? Ya lingkungannya kalau itu nggak berubah, ya tetap aja sumber dari energi listriknya kita masih limbah. Ya. Yang pertama nikel, kita lihat ada 20-an sekarang atau mungkin belasan perusahaan yang masuk ke kita yang punya report ESG nggak lebih dari 5, artinya memenuhi syarat untuk katakanlah memenuhi aspek-aspek lingkungan begitu. Sehingga kita khawatir gini, kalau begini terus dan dibiarkan itu yang akan bermasalah. Nah itu yang kedua. Yang masalah apa terutama? Masalah lingkungan jelas nggak dikawal. Jadi menurut Bapak tujuannya kan untuk go green. Kok Bapak bilang malah ya karena di hulunya yang kita belum, ya enggak, yang di hulunya yang dikawalnya belum begitu konkret nih begitu. Hilirnya di hulunya gini. Ini kita harus lihat turunnya nggak boleh kita hilir bicara subsidi, tapi ini nggak dibangun. Yang ketiga soal hilir nggak hulu juga nggak Dong Pak. Iya harus ini kan nggak di hilirnya ini bukan soal ini ya subsidinya yang masalah begitu ya. Subsidinya yang masalah. Transisinya tapi subsidinya yang masalah. Yang saya kritik kan subsidinya. Ya itu yang masalah di hulunya tadi yang dua masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Benar. Ya kalau di subsidi kan jelas. Ya keadilannya di mana untuk masyarakat yang tadi, Pak, yang katakan yang desa, di beberapa kota-kota besar sudah dilakukan loh. Sebentar. Tadi kan masalahnya di desa. Tadi kan saya sudah sampaikan. Dalam subsidi itu ada 4 kriteria. Loh benar, yang semua itu menunjukkan itu bahwa kan motor, mobil listrik gimana caranya masyarakat miskin mendapatkan? Gitu nggak bisa, kita juga gimana masyarakat miskin mendapatkan mobil listrik? Coba sebentar. Atau Pak Ibu Inten, gimana masyarakat miskin mendapatkan mobil listrik? Oke, baik. Barangkali kita mesti melihat pada angka ya Bang ya. Nah sekarang kan kita juga melihat pada segmentasi dong. Ya. Saat ini pemerintah memang melihatnya fokusnya masih pada motor ya, makanya 1 juta. Ya. Karena apa? Karena jumlah kendaraan saat ini itu kan luar biasa. Terlalu 100, iya, 100. Bayangkan setahun kenaikan 6 juta, 7 juta. 6 juta, 7 juta. Kalau kita sekarang ini hanya mengambil 1 juta, Bang. 1 juta saja kita tahan ya. Switching dari yang mereka mau naik pakai BBM, ICE. Kemudian kita suruh mereka ganti. Dan pemerintah sudah memberi contoh melalui tadi kantong kiri, kantong kanan. Itu adalah standar biaya. Jadi mereka kalau nih, yang PMK tadi ya, itu tuh begini maksudnya. Saat ini tahun 2024 nanti pemerintah itu akan memberikan standar biaya kalau sewa, ya sewa mobil listrik. Mobil biasanya nggak disewa. Jadi hanya ganti. Makanya kantong kiri, kantong kanan, nggak ada apa-apa. Hanya itu saja gitu ya. Terima kasih. Pak Didi gimana? Oke, sekarang memang itu suatu kebutuhan. Tetapi kecelakaan kita di jalan itu 70%, 80% itu sepeda motor. Jadi konsep transport itu ada konsep push and pull. Kesuksesan transportasi itu adalah selamat. Ya. Selamat dan juga tidak macet. Ya. Kalau macet juga tidak selamat juga ngapain gitu kan. Percuma. Ya. Kita kaya, macet juga tidak bisa kemana-mana. Stop dulu Mas, biar saya bisa bicara. Begini Pak, saya lanjut dulu. Terakhir. Saya lanjut dulu ya. Seharusnya push itu, orang transport itu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Apa kaitannya kecelakaan dengan apakah BBM atau listrik? Nah, bukan. Kalau kita ditambah terus, disuruh beli tanpa ada pembatasan, bukan konversi kan Pak. Orang bisa beli bebas kan? Bukan konversi kan? Jalan sudah over. Ya. Sekarang di Sudirman, di Tamrin itu 8.000 sampai 9.000 per jam ada mobil di sana.
dan itu stuck sekali. Nggak, sekarang pertanyaannya. Oke, gini aja Pak. Kita istirahat dulu, habis nanti Pak Muldoko menjawab leka. Kembali lagi setelah yang berikut ini. Kira-kira berapa lama diperlukan waktu untuk membuktikan bahwa ini program ini memang great idea gitu? Oke, baik. 1 juta ini harus berhasil, sukses. 2 tahun ini harus sukses. Terima kasih. Pak Tauhid 2 tahun katanya, 2,5 tahun. Ya, saya kira butuh waktu lebih lama. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini tolong Pak Muldoko jawab dulu kritikan dari 2 ahli yang di depan. Iya. Begini loh. Ya. Pertumbuhan sepeda motor konvensional kita itu antara 6 juta sampai dengan 7 juta per tahun. Iya. Oke. Kalau tidak ada alternatif, maka itu terus bertumbuh. Ya. Dengan adanya alternatif sepeda motor listrik, maka secara alamiah itu akan tergantikan. Baik itu pendekatannya melalui transisi, membeli baru itu transisi, atau konversi, menggantikan dari yang lama mesinnya diganti oleh EV, electric vehicle. Terima kasih, Ibu Inten. Coba dijawab tadi keberatan dari 2 ahli yang di depan. Tadi malah saya mau menggarisbawahi yang disampaikan Pak Deddy Herlambang mengenai konversi ya Pak, betul. Salah satu terobosan adalah konversi. Karena apa? 145 juta kalau kita ambil yang saat ini 2023-2024 ini sebanyak 200.000, itu sangat kecil sekali. Bahkan Kementerian SDM sebenarnya memiliki satu visi roadmap yang tadi bilang, roadmap. Kalau roadmap di Kementerian SDM dalam Grand Strategi Energi Nasional yang disusun bersama dengan Dewan Energi Nasional, 2030 kita 0 impor. Nah kalau kita 0 impor, ditarik mundur hitung-hitungan matematika, ketemunya itu 13 juta Bang. Unit motor listrik di tahun 2030, 13 juta. 13 juta tadi kami di Kementerian SDM mentargetkan 6 jutanya adalah dari konversi. 6 juta dibandingkan 140 sekian hanya 0,5%. Padahal itu multiplier efeknya besar. Dan sekarang merek-merek motor dalam negeri, waduh luar biasa. Kemarin waktu itu, PEV itu, produksi dalam negeri luar biasa. Jadi pada akhirnya jangka panjang kendaraan konvensional akan jadi sampah jadinya. Jangan begitu, kan begitu. Kan ini ada masa lifetime. Oke. Ya kan? Pak Faldo, gimana? Komentar terakhir. Ya dunia kan bertransformasi, Bang. Ya, bahkan semuanya bertransformasi. Jadi mari kita lihat ini dalam sebuah skema konversi energi. Dan tadi yang disampaikan Pak Tauhid, ya banyak kota-kota besar yang juga udah banyak kendaraan listrik loh. Dan Pemda support itu dengan beberapa budgeting yang mereka juga set up gitu loh, Bang. Jadi kita punya nikel, kita punya baterai di negeri sendiri, kita punya hilirisasi, lapangan kerja akan lebih banyak, lingkungan yang lebih green, dan ada belasan tahun lagi kalau tidak salah kita punya cadangan. Jadi ini adalah sesuatu yang harus mulai dilakukan. Dan kita tentu bicara masa depan adalah pemerintah terutama. Pemerintah adalah mengkoneksikan apa yang akan kita tuju di masa depan dengan kerja-kerja hari ini. Pak Presiden Jokowi telah memulai langkah ini, telah melakukan inisiatif ini, dan semoga nantinya akan dinikmati oleh generasi kita. Cadangan nikel kita bertahan sampai berapa tahun? Oh, kita paling banyak, kita cukup gede, Pak. Tadi 33 juta ton. Berapa tahun lagi tuh? Itu kalau kita mau pakai jadi kendaraan ya dengan 700 ton per 1 GWh untuk menghasilkan akan ketemu 320 GWh. Berapa tahun cadangan itu? Cadangan berapa tahun? Bertahan maksudnya. Kan bertahan itu tergantung mau dieksploitasi. Kira-kira aja. Dieksploitasinya mau seberapa? Kalau dieksploitasinya kira-kira 10 berarti sampai 30 tahun ke depan. 30 tahun ke depan. Kalau berarti 10 giga ya. Dengan teknologi selalu berkembang. Berarti jangan naif Bang Hotman bahwa ini nggak akan bisa terjadi seketika, tapi prosesnya sudah dimulai. Saya akan mulai bisnis nikel mulai sekarang ini. Pak Deddy gimana? Ya begini. Begini Bang, tolong digarisbawahi. Bukan kita tuh alergi mobil listrik, bukan. Ya. Kita tetap setuju mobil listrik, oke? Yang kita keberatan itu adalah di... Setuju. Mobil listrik setuju. Setuju. Yang kurang setuju kan
Subsidinya. Yang keberatanmu apa? Subsidinya. Jadi maunya rakyat mana tertarik beli kalau nggak ada subsidi? Bagaimana coba? Kan ini kan pionir, kan memulai. Masih mahal soalnya. Kan ada roadmap ya. Jadi kapan kalau semisal mobil ya, BBM itu ditutup tuh kapan? Itu kan jelas petanya jelas. Itu kapan? Terus kapan juga motor-motor mobil itu kapan mau di stop tuh kapan? Itu kan jelas. Ya kan lalu juga disiapin yang buktinya sekarang juga ATPM Jepang juga buktinya juga. Jadi kalau Anda keberatan subsidi gimana dong? Bagaimana orang tertarik beli mobil ini? Ya begini, kalau misalnya mau tertarik mobil ya sudah, misalnya dibatasi untuk penjualan mobil-mobil fosil. Itu kan juga akan nah sekarang kalau seperti tadi disampaikan oleh Pak Taufik, mobil listrik juga dijual, mobilnya juga dijual. Yang satu disubsidi, satu tidak disubsidi. Sementara yang BBM yang fosil, yang LCGC juga disubsidi juga. Jadi pemerintah Jadi Anda maunya mobil listrik oke, tapi tanpa subsidi? Tanpa subsidi. Oke, Pak Taufik? Misalnya pembelian secara alami. Alamiah, oke. Pak Taufik, ini kita fokus dulu kepada subsidinya. Ya, yang pertama ya soal subsidi ini ya, saya kira memang harus ada keadilan begitu. Yaitu? Subsidi diberikan kepada masyarakat yang berhak dan tidak mampu. Masalahnya kan berapa sekarang yang memanfaatkan dari masyarakat miskin tadi, gitu kan? Itu yang kita lihat, yang perkembangannya kan masih relatif lebih kecil begitu loh. Itu persoalan sosialisasi. Ya, berarti kan ada masalah. Berarti kan di situ problem begitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah selama kebijakan harga BBM murah dan ada subsidi, maka kebijakan subsidi untuk motor listrik ataupun mobil listrik nggak akan bisa sukses. Karena apa? Tadi orang ada pilihan ketika tadi cost-nya dihitung, kalau ada Pertalite disubsidi ya nggak akan bisa jalan juga. Jadi kita naikin harga BBM, Pak? Ya harus bertahap begitu dong. Harus bertahap kan pilihannya tadi. Kalau ingin mengurangi kan insentifnya apa? Misalnya saja kalau tidak ada disinsentif di pajak dan cukai BBM dan katakanlah peningkatan PPNBM dan sebagainya, tidak ada disinsentif, ya nggak akan jalan, tidak ada bisa. Jadi namanya, Bapak tidak setuju subsidi? Tidak setuju subsidi yang tidak berkeadilan. Tidak berkeadilan karena apa? Ya karena tadi yang menikmati ya kelompok-kelompok yang mampu, begitu. Harusnya apa? Ya masyarakat bawah, Pak. Atau kendaraan umum yang orang bisa menikmati semua, Pak. Transportasi publik, kendaraan kereta publik. cepat udah listrik juga kan, Pak? Iya, tapi kan kalau kita lihat alokasinya, kita lihat berapa mobil listrik. Tapi kan salah satu alasan utama ada mau mengkonversi beban subsidi BBM, benar ya? Loh, iya Pak, tetapi kan harga BBM kita itu masih relatif murah, Pak. Kita kan bukan bicara BBM nih. Loh, kan kita tadi kan bicaranya mengurangi subsidi BBM, motor Pak, ya. mobil listrik. Betul, harga kan tadi asal muasalnya dua tujuan, lingkungan dan BBM. Ya, BBM itu kan subsidinya besar. Kalau pemerintah ngiringin subsidi BBM, kan asalnya Pertalite itu tidak disubsidi. Ingat loh, dulu premium, berubah ke Pertalite subsidi, masyarakat sudah enak begitu. Problemnya adalah pemerintah tidak melakukan itu secara bertahap. Jadi menurut Bapak subsidi yang lebih tepat untuk apa sekarang ini? Ya. APBN itu subsidi dipakai untuk apa? Ya listrik saya kira tadi 900 sudah dapat ke bawah Pak ya. Ya kemudian katakanlah tadi subsidi pengeluaran perpajakan UMKM ke bawah itu dikasih Pak. Ya, bantuan sosial itu diberikan. Sudah gitu, itu mencakup 4 persyaratan tadi. Artinya apa? Ya kan itu kalau kita lihat kenapa harus yang di luar masyarakat yang tidak miskin tetap dianggap sama begitu loh. Ini kan yang harusnya ada prioritas. Oke, Ibu Inten. Kira-kira berapa lama diperlukan waktu untuk membuktikan bahwa ini program ini memang great idea gitu loh? Oke, baik. Sebenarnya ini sudah clear. 2 tahun yang sudah 2 tahun menurut Ibu sudah dicanangkan oleh pemerintah 1 juta ini. Sebenarnya ini adalah sebagai trigger, Bang. Oke. Trigger. Cuma singkat aja, berapa tahun kira-kira baru ada hasilnya? 1 juta ini harus berhasil, sukses. 2 tahun ini harus sukses. Terima kasih. Pak Tauhid 2 tahun katanya, 2,5 tahun. Ya, saya kira butuh waktu lebih lama. Pertama, baterainya yang kita gunakan bukan produksi dalam negeri. Oke, 2024 baru kita produksi. Artinya nilai tambahnya kita nggak dapat dari baterai. Oke, motor listrik memang produksi dalam negeri ya, tetapi baterainya kita belum. Jadi butuh waktu lebih lama. Mobil listrik belum diproduksi sama sekali oleh orang Indonesia produsen dalam negeri. Tidak ada dukungan yang kuat di situ. Jadi Bapak berapa tahun? Butuh lebih dari 10 tahun untuk 10 ini. tahun? Iya. Kalau begitu kita akhiri aja dulu diskusi ini, karena masih terjadi perbedaan yang besar.
Namun sebagai kesimpulan, terlalu dini untuk menilai sekarang ini apakah ini great idea, bakal sukses atau tidak. Inilah kesimpulan yang dapat kita tampilkan malam ini. Dan jangan lupa selalu nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 hanya di Metro TV yang hot-hot.